Kalau kita bilang di Indonesia aja nih Genderuwo. Ya, nggak usah disebut dong. Oh, gak usah disebut dong. Ini malam Jumat, coy. Oh iya, malam Jumat. Malam Jumat, coy. Iya, dulu gitu kan. Ya. And we come to see the teddy bear are here to play. Ya, katanya di situ ada bapak-bapak. Ah. Kalau kita bilang di Indonesia aja nih Genderuwo. Ya, nggak usah disebut dong. Oh, gak usah disebut dong. Ini malam Jumat, coy. Oh iya, malam Jumat. Malam Jumat, coy. Iya, dulu gitu kan. Ya, si Om lah. Ya, si Om ini tuh munculnya tuh emang ternyata bener cerita-cerita orang tuh sebenarnya Ini sorry gua potong. iya. Ini dari pojok toko. Atau Arah gimana? mau toilet pokoknya. Arah mau toilet. Kayaknya emang dia suka tempat lembab-lembab gitu ya. Iya. Ruang pompa kan lembab tuh. Iya. nggak? Ya benar. Toilet juga lembab. Lembab, iya. Kayaknya di situ sih dia. Ah. Iya, bener-bener. Kadang sih housekeeping yang sering yang diganggu gitu sih. Diganggunya gimana tuh? Diganggunya ya dia nunjukin dia katanya bayangan kecil terus menjadi gede gitu. Ya, si Om ini kan terkenal kalau di Indonesia gede. Iya. Gede serem. Bahkan nih kalau security ngeliat tuh dia misalnya ketemu sama si orang Haka nih, lagi ngobrol di situ, dia ngeliat nih dua-duanya nih. Nah tapi dia dua-dua orang ini nih nggak ada yang ngomong, jadi kayak bisa aja. Tahu sama tahu aja. Ya tahu sama tahu. Iya kayak gua. Oh ya udah Jor. Ya. Kayak ya udah ntar kita ngomong di belakang aja. Iya. Kayak gitu kan. Pas udah sampai yang ramai baru ngomong, tadi lu lihat nggak ini? Terus? Iya, tadi ini ada. Saya pikir ada yang mau lewat sini, ternyata kita tungguin nggak ada. Saya tungguin nggak ada, makanya saya langsung kabur aja. Dan dia juga bilang, ih tadi ada bayangan kecil dari gede. Gitu. Kacau kan? Tapi itu bener. Maksudnya kalau yang lihat satu kita masih anggap dia ngada-ngada lah. Tapi Iya. ini dua orang ya. Dua orang itu. Dan selalu ceritanya sama sih di situ terus. Emang kayaknya dia menetap di situ. Oh ya, kayaknya mungkin sotoy-sotoyannya gua aja ya. Mungkin ada sebelum mall besar itu jadi kali. Iya. Mungkin ya ini teman-teman. Terus juga selanjutnya sih yang aneh nih, paling aneh sih. Ini masih di mall yang Masih dulu ini, sama? masih dulu ini. Yang aneh, gua tuh orang yang nggak percaya sama kesurupan. Oh, ya lu skeptis Kalau dengan hal itu. Iya, gua kayak mungkin emang dia histeria kali kan. Kan kalau di Iya. kedokteran tuh ada histeria kan. Ya gua bilang dia itu sih. Tapi ternyata di mall ini kalau siang tuh gua bagian safety nih. Gua safety juga nanganin P3K. Oh iya. P3K juga. Kalau ada orang kenapa-napa. Iya. Nah, kesurupan ini masuk ke safety juga. Gue juga bingung nih. Sejak kapan anjir? Apakah gue harus belajar ilmu luar ini? Nah, ya kan? Ini aneh banget sumpah. Enggak, tapi ada itu tertulis. Enggak tertulis. Tapi gue yang pas anehnya itu ngalamin safety ada yang kesurupan. Siang-siang kesurupan, gue bilang gitu kan ya. Terus kita juga, iya safety juga. Nah itu gue keadaannya lagi gue jaga sama temen gue juga. Temen gue juga baru. Ini kesurupannya di dalam mall. Dalam mall. Lantai berapa? Banyak, enggak dia tuh random itu tapi Berarti sering dong kalau banyak. hampir setiap hari ya. Wah, gila. Nggak sering, hampir setiap hari. Enggak, ini kan mall rame banget cuy. Nah. Kalau Ketahuan nggak lu? ketahuan. Maksudnya kalau enggak, Iya. maksudnya sampai ada orang yang surupan gitu pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat kan? Enggak. Ya emang kita penanganannya cepet sih. Bukan langsung dibawa ya? Langsung. Enggak merem. Iya. Jadi di tempat gua ini ada ternyata safety emang buat intinya kalau itu datang buat nyampe dulu. Nyampe dulu. Nanti untuk penanganannya ada tim security yang bisa. Oh. Tim security yang bisa. Emang bisa. Iya. Emang bisa. Emang bisa. Terus juga rata-rata yang kena sih cewek yang Hai. iya. Oh ya karena Kok lu tahu? enggak. Iya benar. Karena biasanya kan cewek-cewek head itu kan kotor. Nah, apa si teman enggak teman juga sih. Si yang begitu-gitu tuh suka yang kotor-kotor. Nah, kayak gitu. Takut kotor gue dong, Cin. Nah, ya itu. Ya, gue juga yang gue bilang Gue potong Jor. Saat kesurupan, dia biasanya ngomong apa Jor? Ini kan soalnya mall ya, gue Iya. penasaran aja. Ini nah, hantunya tuh bertahap apa? nih. Sampai diskon.
Sampai di bagian gue percaya nih, sampai gue percaya ini ternyata emang ada yang bisa kesurupan di mall gue gitu. Pertama kayak dia cuma nangis. Mungkin menurut stres kali. Iya, gue bilang dia apa putus kali gue bilang. Iya, wajar. Lu putus gak sama cewek lu? Hah? Putus gak? Usaha. Oh. Usaha balikan ya, usaha. Oke. Lanjut. Terus apa namanya? Yang dia sakit. Terus security gue ini selalu megang bawang putih. Dia selalu minta bawang putih. Iya, selalu minta bawang putih. Safety ada bawang putih nggak? Siapin aja mendingan sekarang. Nah, kan gue anak baru ya, nggak tahu dong. Ternyata emang dari dulu tuh tim safety ini juga nyiapin sama tim security ini kayak bawang putih itu bisa ngeluarin gitu. Nah, yang pertama cuma kayak sakit, nangis, ya kan? Nah, yang aneh ini nih di restoran baru buka. Restoran apa nih? Ada pokoknya baru Jepang. Korea. Oh iya. Korea. Iya. Terus Pegawainya baru nih. Oh iya, orang kesurupan itu rata-rata tuh juga orang yang bisa ada sense-nya juga. Iya, benar. Walaupun lemah tapi ada. Walaupun bisa ngerasain doang, Iya, itu yang gampang. Rata-rata kayak gitu. Istilahnya lebih sensitif dibanding orang normal mungkin. Iya. Terus yang di restoran ini, jadi kejadiannya tuh jam hampir maghrib. Hampir maghrib lah, pengen maghrib. Itu jamnya pengen gue pulang. Ya kan? Setelah jam pengen pulang, tiba-tiba telepon. Safety ada yang pingsan gitu. Pingsan dong. Pingsan dulu pertama, pingsan. Oh, ini di restoran Korea itu? Iya, gue kadarnya mau pulang, terus temen gue lagi kan ganti shift gue kan. Iya. Duh, temenin gue dulu lah gitu. Udah deh, kita temenin dulu. Karena lu pikir pingsan. Iya, pingsan doang ya kan, palingnya gampang kan harinya. Ya udah gue samperin, akhirnya pas gue samperin dia udah bangun. Terus Dia bangun, dia senyum-senyum dong. Gue pikir main-main ya, gue bilang, "Mbak, senyumnya gimana? senyumnya kata temennya ini beda." Ya, gue pikir gue gak tahu dong. Senyum maksud gitu ya? Iya. Iya, kayak senyum yang beda biasanya dia senyum kali. Iya, katanya gitu beda. Kalau gue kan belum pernah lihat dia senyum gimana ya. Iya, Kan pertama kali lihat dia. Gue bilang, nggak apa-apa, ini mah udah sehat. Nah, terus kata temennya yang bisa ini nih, temen yang bisa ini juga ngeliat, "Mas, ini bukan dia." Gitu. Bukan dia gimana, Bang? Ini bukan masa sore loh, Mas. Udah kan nggak malam loh ini. Ini bukan dia, Mas. Nih coba aja lihat deh. Dia tuh pakai sendal terbalik coba. Ya, jadi dia bilang gitu, selalu bilang gini, aku mau pulang. Aku mau pulang. Ditanya dong sama gue, mau pulang kemana? Ya aku mau pulang gitu. Anjir, gue merinding sumpah. Dia bilang gitu kan, ini beneran loh. Dia bilang mau pulang kemana? Akhirnya dikasih sendal kan, ini sendalnya. Kata mas yang bisa temen ini, Mas, dia kalau misalnya pas sendal terbalik, berarti bukan manusia dong. sebelum dia make? Iya, sebelum dia pakai. Dipaksa sama dia terbalik. Nah, terbalik bener. Gue bilang ya, gue terbalik. Mbak, Ini posisinya lu masih nggak percaya? nggak percaya gue. Masih belum percaya? Belum percaya gue. Terus? Mbak, ini kok terbalik pakainya? Ya aku mau pulang, dia jawab selalu aku mau pulang doang. Selalu jawab aku mau pulang doang. Dan terus gue tanya kan, emang lagi dapet? Iya lagi dapet. Gue bilang kan, masa kesurupan lagi sih, gue bilang kan ya. Ya akhirnya gue telepon dong, security dong. Pak, ini yang bisa? Iya, yang bisa. Pak, ini ada yang ini. Wah, saya lagi ngejaga. Aduh. Wah, jadi gue bilang kan ya. Siapa yang bisa lagi, Pak? Ada, tapi yang di gedung sana, sebelah sana. Coba minta kontaknya, Pak. Gue bilang gitu. Ini orangnya mau pulang mulu. Jadi bener-bener tahan, Cik. Ditahan, pegang-pegang dia mau pulang mulu. Udah pakai sendal, pakai tas segala macem kan. Gue bilang emang udah pulangin aja, nggak bisa pulang ini, dia pulangnya nggak bakal ke rumah katanya gitu kan. Karena kan udah begitu kan. Nah gitu kan. Ya akhirnya gue coba hubungin yang bisa kan, akhirnya datang. Pas yang bisa datang nih, dia kayak takut. Kayak ketakutan gitu. Iya. Dia kayak ngingkar. Aku gak suka sama dia gitu. Aku gak suka sama dia. Terus gue bilang, "Pak, emang dia bener kesurupan?" "Enggak kali, emang dia mau pulang." Gue mikirnya gitu kan. Emang udah jam kerjanya pulang, dia mau pulang kali kan ya. Emang mau jam 2 sih dia mau pulang. "Enggak Mas, ini nggak mau pulang," kata dia gitu. Nah, yang paling gue percaya ternyata gini. Ada satu namanya. Ditanya sama si Suti ini. "Lu kalau nggak percaya Jor nih, tanya namanya." Lu tanya namanya, kata dia gitu kan. Ditanya, "Mbak, mau pulang?" "Iya, aku mau pulang," kayak gitu kan. "Nama Mbak siapa?" "Ini ada di kartu nama aku." Dia bilang gitu. Terus? Gue bilang, "Sebutin dong namanya siapa." Ini namanya. Sumpah gue juga bilang. Terus dia bilang, "Mbak, jangan bercanda lah," gue bilang gitu kan ya. "Lu Mbak, jangan bercanda lah Mbak." Ya saya nggak, terus dia bilang, "Ini nama aku."
Anjir gue bilang, baca gue bilang kan. Baca mbak, namanya siapa? Siapa sih namanya nih? Aduh, siapa ya? Begitu. Kalau orang normal biasanya nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin gitu lah. Iya. Nggak mungkin gitu. Siapa namanya? Jordi. Iya lah pasti dia sepengen-pengennya mau pulang ya kan, habis Iya, itu kan nggak iya. mungkin lah dia sesetas nama sampai lupa gitu kan. Sesetres-stresnya pun juga nggak Iya. mungkin setolol itu. Nah, nama lo, orang gila tahu namanya lo. Iya, berarti setannya nggak bisa baca. Itu dia, ternyata setannya itu anak kecil. Astagfirullah. Anak kecil setannya ternyata. Nah, itu percaya tuh, bener-bener dia nggak bisa baca. Bener-bener dia nggak bisa baca, sumpah. Kayak kartu namanya nggak tahu dia. Akhirnya senarnya diambil, dia bener-bener nangis ya. Nangis kayak anak kecil. Nangis kayak mainan kecil kali dia. ya. Wah, di situ gue langsung kayak, aduh, Wah ini gimana nih gue bilang. Demi Allah gue merinding udah parah ini. Terus Katanya security-nya, mas ini masih nggak bisa gitu kan ya. Ini mah udah, maksudnya nih ini dia udah ibaratnya udah ngambil jiwa. ya, udah ngambil jiwa nggak ada Badannya ya, ini susah gitu kan. Aduh. Akhirnya ada kayak dia ternyata, nah itu dia punya ilmu juga, bukan ilmu sih, dia bisa ngerasain. Akhirnya Iya, abangnya iya, dateng, sensitif lah ya. iya abangnya dateng, itu bener-bener teriak-teriakan di situ. Wah, ya gue bilang Berarti bener nih sultan nih. Berarti sebelumnya pas dia cuma bilang mau pulang itu cuma teriak mau pulang belum misteri. Iya belum, bener-bener kayak mau pulang. Ya, kayak orang cuma bilang aku mau pulang, Iya, mau pulang. yang gue tanya namanya juga apa? Ini namanya, ini bingung namanya. nama dong bingung loh gue bilang. Itu ya aneh sih. Itu juga gue sama temen gue apa? Bener jadi kesurupan dong. Akhirnya ya gue di situ percaya deh itu namanya. Ya ternyata emang ada yang kesurupan. Emang kesurupan. Ya karena ya mungkin dia karena punya Iya, itu lebih sensitif ya, sama dan lagi high. ya itu yang gue alamin sih. Terus Jur. Iya, terus kan jadi yang si cewek ini yang gue tanya namanya siapa kayak yang nggak bisa ya ini baca. namanya Hantu gitu. tidak bisa baca Anda. Nah, itu nggak ada TK di rumah apa di dunia Anda ya. Terus Dia nggak tahu namanya, di situ gue percaya kayak berarti bener bukan dia ini, bukan dia bener. Ya akhirnya security ini nggak bisa, abangnya datang. Ketika abangnya datang kan itu juga nggak di depan customer, dia di depan customer terus pengen pulang doang. Kita bawa ke gudang dia kayak. berarti sempet rame dong restoran Korea itu. Ramenya sama gua, kan kita bener-bener langsung sterilin. Oh, langsung orang-orang penting, orang-orang yang tertentu aja yang masuk. Betul. Oke, Jadi oke. kita bener-bener langsung pojokin Ya, masuk karyawan-karyawan lah ya. Iya, ke loker-loker mereka lah. Oh iya. Terus ke loker mereka, situ abangnya datang, dan situ teriak-teriak tuh. Di situ pas teriak juga dengeran keluar ternyata. Banyak customer nanya itu kenapa? Ya, kita bilangnya sakit sih. Tutupin lah ya, Iya. ya nggak mungkin lah. Ya ternyata emang di situ dia lagi kesurupan. Akhirnya abangnya datang sama si security ini ya kayak duet gitu dia kan. Oh, Akhirnya ya kolaborasi. ya keluar. Ternyata ya bang di situ kayak ada anak kecil di situ. Emang yang- tempatnya. yang punya di wilayah itu kan dulu kan itu fit out kan, tempat kopong masih kosong. Iya. Dan Ini di situ- tiba-tiba datang ke Iya. restoran baru, Iya. baru bangun terus. Nah ya akhirnya setelah itu jadi yang anak kecil ini si restoran ini kalau kemana-mana ya intinya harus bersih, dia minta bersih sebenarnya sih. Minta bersih akhirnya Di mana-mana setan tuh pengennya kotor. Ini anak maunya bersih. akhirnya dia bilang ini rumah gua, lu harus bersih dong, tinggal di sini gitu. Dia minta kayak gitu sih. Anda steril juga ya? Iya. Pintar, Anda setan bule kayaknya ya? Jadi ya akhirnya si anak kecil itu ya udah nggak situ lagi sih, udah nggak ada situ lagi. Udah nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi untuk kejadian selanjutnya yang kesurupan biasa memang masih ada, hampir setiap hari. Jadi di mall ini nih hampir setiap hari ada hampir lah, ya Hampir. seminggu bisa 3 sampai 2 lah. Sering lah ya, Iya, contohnya sering lah ya kalau kayak gitu. Itu yang nanganin safety loh. Terus, Gua Jor, juga. ada apa lagi Jor di sana? Di mall yang pertama ini? Terus kan dia ada kayak taman gede gitu kan. Iya. Iya. Outdoor lah ya kita sebutnya outdoor aja. Outdoor, lah ya. ya. Outdoor. Ya. Jangan taman gede, ketahuan nanti taman gede. Di outdoor ini terkenal katanya ada bapak-bapak yang sering lewat gitu. Oh my god. Di deket Di taman itu katanya, di outdoor enggak, itu. di taman itu kan Iya, ada tempat kopi gitu kan. iya kopi shop itu kan? Iya. Kopi shop yang terkenal itu kan? Iya di situ, jadi dia emang katanya sering
mondar-mandir. Dan gue sama temen gue ini penasaran gitu kan. Terus temen gue ini kan banyak yang kesurupan nih, apa emang gara-gara di sini nih yang tempatnya katanya kan di sini nih. Yaitu kita tuh ada tempat masuk tuh dari LG bisa sampai ke taman itu ada, dan itu suasananya emang beda di situ. Suasananya beda di situ, bener-bener yang gelap, nggak ada lampu, jadi kita lewat tangga exit gitu. Di lampunya tuh di exit doang, terusan exit tuh. Iya tahu. Exit hijau gelap gitu kan. Di atas gitu kan. Nah, itu lampu itu doang. Pas kita buka baru itu terang. Iya. Tapi pas masuk ke situnya tuh gelap. Jadi katanya dia tuh muncul dari situ, mondar-mandir. Itu lu cari. Ya, gua standby di situ dong. Itu juga ketemu. Iya, gue pernah ketemu kayak masa iya sih ada bapak di sini juga kan. Akhirnya gue sama temen gue nungguin aja kan, sambil dengerin cerita si security ini. Bapak ngapain nungguin? Kalau nungguin mah katanya nggak bakal dateng. Dia bilang gitu. Emang kalau lagi iseng aja. Bapak-bapak ini tuh emang iseng banget sih, iseng banget. Kemudian ya. Iya. Enggak, isengnya tuh bener-bener iseng jahilin orang. Kayak gimana sih secara dia isengnya tuh iseng nampakin orang atau sampai fisik? Jadi ada karyawan di coffee shop ini dia cerita sama security. Coffee shop ini kerja apa, jam kerjanya normal dong? Maksudnya normal. jam kerja normal. Dia tuh ketemunya jam 10-an. Kan jam 10 kan tutup ya kan. Pas mau tutup. Lagi closingan lah kalau ya. ini. Oh enggak jam 12-an. Jadi dia kan kalau closingan F&B itu dia bakal lama. Oh iya. Bersih-bersih bakal lama. Jadi jam 12-an ya. Setelah beres-beres kali ya. Nah, terus dia bener-bener ya ngerapiin segala macem kan F&B. Cewek banyak banget cowok. Banyak banget ituin yang dirapiin. Ketika banyak dirapiin, dia lihat bapak-bapak lewat ini sekali. Jam 12 malam. Ya kan? Jam 12 malam nih. Dia belum mikir apa-apa nih. Belum. Karena di outdoor ini emang ada beberapa tenda masih buka kan. Oh iya, jadi ya, kayak hal wajar orang mau hadir. Tapi dia lewat 2 kali lagi. Lewat 3 kali. Dia makin penasaran dong. Kok ini bapak-bapak kenapa muter-muter sini mulu? Itu. Penasaran. Ya. Iya. Nah, yang pas keempat ya ditungguin sama dia. Dia tungguin, tau nggak dia muncul gimana? Muncul gimana? Kalau coffee shop ini kan dia kaca gitu kan keluarnya. Langsung ini bukannya tai. Sumpah. Tai. Dia langsung kayak wah itu horor banget. Bener-bener horor. Dia juga lagi ngeliatin kaca begini. Iya. Dia langsung ini kaca nih. Ini jalan gini. Nanti di jalan gitu ya. Anjing. Wah. Dia langsung nutup segala macam, lari ke security, Pak. Bapak-bapak ini orang iseng, dia bilang gitu kan ya. Dia masih belum mikir. Belum mikir itu sana. Belum itu hantu. Nanti bapak-bapaknya botak, mukanya ya muka bapak-bapak marah gitu. Iya. Jadi pas dilihat security konfirmasi, Mas emang di sini udah berapa lama atau gitu kan? Saya baru 3 bulanan sini katanya si coffee shop ini. Di sini emang ada Pak, tapi bapak-bapak emang, tapi dia emang iseng orangnya. Ya nggak bakal jahilin bapak fisik lah, tapi emang dia bakal sering nampakin itu sih yang emang ya lu pikirnya 1 kali, 2 kali, 3 kali pas keempat. Iya, kita penasaran tiba-tiba langsung depan muka. Itu sih yang gokil. Untung gak jantungan tuh cowok. Nah akhirnya gue nungguin itu, dia nggak pernah lewat sih. Selama gue kerja di situ juga nggak pernah ngeliat dia sosok dia. Maksudnya yang gue penasaran yang sampai heboh itu, sempet heboh itu di mana-mana sih katanya. Oh, sempet heboh juga. Iya. Tapi gue juga baca ini Jor, menurut di beberapa artikel Jor. Emang bener Jor, ada yang suicide. Oh, gue nggak tahu lu ya. Nggak tahu. Anda bohong ini. Nggak tahu. Belum tahu sih ini. Ya mungkin di mana-mana banyak yang suicide, kita nggak tahu. Iya, kan Allah wah. Iya. Kan namanya juga cerita-cerita. Iya. Nanti dia bikin masyarakat. Apa? Suicide squad ya Allah. Gue jadi Wonder Woman apa siapa namanya? Pacara Joker siapa? Mutin. Siapa sih? Pacara Joker siapa? Joker yang dalam somai. Joker T Mas McDonald. Terus Jor, di ini kalau nggak salah lu juga pernah kerja di puskesmas ya? Bukan puskesmas, salah satu instansi pemerintahnya. Oh ya, salah satu instansi pemerintah di Jakarta Pusat. Gua disebutin gue cuma mau bilang Jakarta doang, lu ada di Jakarta. Gue nggak apa-apa, aku spesifik itu nggak apa-apa. Jakarta Pusat. Ya. Jadi di sini gue emang
terbiasa dengan hal-hal itu yang gue sering jaga malam ya kan, gue kira sama Ini instansi pemerintah daerah lah ya. Iya. Pemda Jakarta. Iya. Tolong Bapak Anies, tolong ya. Gitu. Terus Jor, kan selanjutnya kan lu abis dari puskesmas kalau nggak salah lu kerja di mall lagi nih. Iya, salah. Mall yang masih di Jakarta Barat tapi Iya. beda mall dengan mall yang tadi. Iya, betul. Ya sebut saja lah mall Tanah Abang. Iya. Nah di mall yang sekarang lu kerja ini pernah nggak Jor? Ini yang horor aja langsung ya. Iya. Yang paling horor nih ya. Iya, ya karena yang dari tadi udah horor. Iya, Ini paling horor. Yang paling horor ya. Jadi gua Berarti baru dong, karena lu baru kerja. baru kerja ini. Ini gue jadi sama security kan. Yang ngalamin bukan gue. Nah, Kalau gue ngalaminnya kayak emang tempat ini aneh gitu. emang hawanya udah beda. Karena kan gue masih yang mall ini dia bikin cabang gitu kan, kayak jembatan gitu iya, kan. iya. Ternyata ini masih project kan, Oh belum rampung banget. belum rampung. Abis itu sama security itu, si security ini nemenin gue patrol. Pak Jordi mau tahu wilayah sini nggak? Kan gue baru pertama kali kan. Akhirnya gue jaga semua, jalan sama dia. Mulai Pak, kok di sini nggak enak banget ya? Iya di sini emang awalnya mau bikin ini tapi nggak jadi kita ambil alih sendiri. Itu bener-bener jadi dibongkar semua tuh. Iya. Yang dulu tenannya nggak jadi dibongkar semua, diambil alih. Masih kosong. Di situ akhirnya gue putar-putar situ, gue foto kan. Kalau patrol selalu foto. Iya. Gue foto. Cek, soalnya gue cek. Iya kan. Setelah gue foto, gue telepon sama atasan gue, Jor, ke bawah dulu deh. Ada saya mau kasih tahu ini nih. Oh yaudah, bawa kan ya. Security gue tinggal di situ Sendiri. Iya, gue kasihan sama dia sih sebetulnya kan. Terus? Pak saya tinggal dulu ya Pak ya. Bapak di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Oke aja. Iya. Nah, terus? Gue liat tanggal darurat, turun, ngobrol. Nah, security gue ini tiba-tiba, ya selang 15 menit 10 menit lah, dia turun lari kan. Nah, terus? Lari, Pak, temen saya coba. Temen kenapa nih? Ada kecil Pak di sini begitu kan. Ini posisinya di mana? Di tenan kosong gitu. Di dalam mall berarti. Iya, jadi ya. itu keadaannya hampir maghrib, benar-benar hampir maghrib. Oh my god. Jadi yang kosong ini ada petak-petakan lagi kan. Jadi kita harus masuk pintu-pintu, masuk buka partisipasi itu, masuk pintu-pintu. Dia jadi ngecek-cekin apakah masih ada kontraktor kerja atau ada siapa. Nah ini jadi dia si anak kecil ini di pojokan main air. Jadi si Sweet ini kepancing, ke trigger tuh gara-gara faktor air. Oh makanya dia samperin. Iya. Takutnya ada yang bocor atau apa Iya, mungkin. apa masih ada pekerja lagi Iya, kan? iya, benar. Gitu, dicek kan, dicek. Lah, Dek ngapain kata dia? Dia nggak nengok-nengok. Dideketin. Dideketin dia nengok. Dia bener jongkok, dia nengok gini aja. Terus nengoknya nggak ngasih respon apa-apa, cuma nengok aja gini. Muka datar. Muka datar. Dek, adek dari mana? Anjing masih diajakin ngobrol. Iya, kan security gua nggak tahu coy. Fuck. Terus kan dari mana? Dia diri. Dia diri, dia masih kayak gini aja ke security aja kan. Dari security itu, wah kata security, dia baru nggak nih, nggak beres dia anak kecil nih. Ditutup pintunya, si security ini udah bilang, udahlah ini cuman yang penting gue lihat doang dah. Iya. Dia jalan, dia nengok lagi security-nya iseng. Dia nengok lagi, dia masih ngeliatin kayak gini. Dia masih ngeliatin coy, sumpah. Nah, abis dia ngeliatin itu, dia langsung lari ke gua. Langsung lari ke gua, pas ke bawah, gua langsung cek kan, lari tuh gua bertiga akhirnya sama SPV gua kan. Ya, karena lu bertiga berani jadinya. Iya, mana sih anak kecil dari itu? Dia lari ke sana, udah nggak ada, tapi itu pintu kebuka. Ya, gua akhirnya yang si security ke bawah itu dengan muka yang bener-bener pucat sih, bener-bener pucat. Gua sampai panik kan akhirnya jadinya anak kecil langsung gitu kan. Gue bertiga sama security, sama SPV gue sama security ini lari sampai ke situ, keadaannya udah si partis itu pintunya kebuka, emang ada air pojok gitu kan. Tapi anak kecil itu udah nggak ada sih. Mungkin Tapi udah bener-bener si security sampai cerita ke gue tuh kayak gitu. Iya, emang bener-bener ketakutan, Iya. bener takut gitu. Jadi sampai sekarang kalau katanya kalau sekarang dia jaganya tuh selalu minta temenin sama yang manajemen lagi jaga sih. Nggak mau selalu Iya, orang yang nemenin. tapi kalau ke arah sana Iya, gitu. iya, trauma ya. Iya, dia trauma sih. Ya apa bener gimana lu lagi jongkok tiba-tiba gitu kan. Anak kecilnya nggak berani kalau orangnya rame-rame ya. Beraninya sendiri Anda. Tapi Jor,
dengan kejadian-kejadian itu lu masih kerja di sana di mall terakhir itu? Masih. Kenapa Jor? Kan udah tau serem anjir. Kan passion gue begitu. aduh. Passion lu nyari hantu ya? Biar baru essence. Ya karena kerjaan gue kayak gini ya, gue makanya sering kayak gitu sih. Aduh. Gitu, jadi mau gimana lagi? Iya, udah terima aja lah ya. Iya. Kita juga, ya, duit juga lah ya ujung-ujungnya. Ya udah, gitu aja cerita dari temen gua Jor di beberapa mall di Jakarta Barat dan salah satu instansi kesehatan pemerintah di Jakarta Pusat. Ini terserah kalian aja sih yang nonton mau percaya atau enggak. Iya. Kan ini menurut pengalaman Iya, mereka pribadi. Pengalaman si Jordi pribadi. Jadi ya udahlah. Ya udah, segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, subscribe, dan like, dan share ke teman-teman kalian apabila kalian suka. Kalau nggak suka? Kalau nggak suka, dislike-nya aja dong, banyakin. Dislike-nya lebih banyak like mulu video gua. Dislike ya, tolong ya. Oke. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. And we come to see the